Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 10 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul, "Ini Aku, Utuslah Aku." Saudara-saudari terkasih,
segala sesuatu memerlukan proses. Demikian yang dilakukan Yesus untuk murid-muridnya yang tidak percaya akan kebangkitannya. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan situasi yang berbeda-beda. Yesus tahu bahwa untuk mencapai pada kepercayaan dan keyakinan memerlukan proses, sehingga sampai pada keyakinan bahwa Dia sungguh telah bangkit dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga Ia memerintahkan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Menjadi ayat penutup Injil hari ini. Tuhan Yesus memberikan perintah dan tugas yang jelas. Pergi, beritakan, dan segala makhluk. Ini bukan sebuah himbauan, atau usulan, ataupun tawaran. Ini sebuah perintah yang sangat jelas dan tugasnya jelas. Setiap pengikut atau murid Yesus yang telah menandai dirinya dengan sakramen baptis mengemban tugas dan misi yang sama. Sebagai orang beriman, kita diminta untuk memberitahukan kabar baik atau kabar keselamatan kepada segala makhluk. Segala makhluk berarti kepada segala ciptaan. Pewartaan Injil kepada segala makhluk mengindikasikan bahwa pewartaan kebaikan dan keselamatan Allah bukan milik pribadi, kaum, golongan, atau bangsa tertentu. Ini berarti bahwa rahmat keselamatan harus dirasakan bukan hanya bagi manusia, tetapi seluruh alam ciptaan. Menjaga keasrian alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari sungai, merupakan contoh-contoh bahwa kita pun mewartakan Injil, menjalankan tugas perutusan Tuhan, dan menjadi tanda keselamatan bagi alam. Saudara-saudari terkasih, dalam tugas perutusan pada akhir perayaan Ekaristi, imam selalu mengatakan, "Pergilah, kamu diutus." Dan kita semua menjawab, "Amin." Yang artinya, kita siap menjalankan tugas perutusan itu. Sekiranya kita melaksanakan tugas perutusan itu, maka sungguh kita menjadi murid yang sejati, sebagaimana perintah Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah dengan semangat iman kita menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, bantulah kami untuk setia melangkah dalam mewartakan kabar keselamatan kepada segala makhluk, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.